Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa buku fikih yang kami bisa paham toharah, bersuci, wudhu, tayamum, sholat, zakat, puasa, haji? Apa buku fikih? Beli Fikih Islam Sulaiman Rashid. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Kata pengantarnya Buya Hamka. Waktu Syekh Sulaiman Rashid memberikan buku itu ke Buya Hamka di Yogyakarta, dibaca sama Buya. Masya Allah, bagus sekali buku ini, kata Buya Hamka. Diberinya kata pengantar. Syekh Sulaiman Rashid, alumni Al-Azhar Kairo Mesir tahun 1935. Indonesia merdeka tahun 1945. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka dia sudah selesai Al-Azhar. Mazhabnya mazhab Syafi'i full 100%. Disusunnya kitab itu berbahasa Indonesia. Anak kelas 1 SMP pondok saya wajibkan khatam buku itu. Supaya apa? Supaya nyambung nanti waktu dia baca kitab kuning. Yang baca fikih bahasa Indonesia bagus. Bukunya harganya 40.000. Kalau naik saya nggak tanggung jawab. Saya udah lama belinya. Kalau Bapak Ibu beli buku itu saya nggak ada dapat keuntungan apapun. Saya menyampaikan itu supaya apa? Supaya keluarga kita paham. Bapak nanti cari buku Fikih Islam Sulaiman Rashid. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Beliau orang Lampung, ulama besar. Kalau sudah khatam yang pakai bahasa Indonesia, baca kitab yang Arab. Kalau matan, syair, nazam, namanya matan takrib. Tapi kalau cuman matan kadang kita nggak paham. Matan ini ada syarahnya. Nama syarahnya Fathul Qarib. Tapi katanya matan Abi Syuja sama. Matan Abi Syuja, matan takrib sama. Sama juga nanti kalau pulang dari Masjid At-Thahir ini ditanya orang, siapa yang ceramah tadi? Ustadz Abdul Somad. Oh enggak, yang ceramah tadi UAS. Ya sama itu juga orang. Matan Abi Syuja, matan takrib, nggak paham, ada syarahnya, penjelasannya, namanya Fathul Qarib. Untuk fikih cukup dua ini aja. Bahasa Indonesia Fikih Islam Sulaiman Rashid. Kalau mau yang bahasa Arab Fathul Qarib cukup. Untuk porsi kepala otak ini dipakai ilmu yang lain. Pahami ilmu komputer, jadilah programmer. Buat aplikasi bagus. Jangan habiskan porsi untuk fikih. Itu cukup untuk ulama kita. Kalau mau membahas kitab-kitab fikih yang besar, Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid fikih 4 mazhab, Al-Fiqhul Islami alal Madhahibil Arba'ah Al-Jazairi, Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau mau duduk di komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tapi kalau cukup anak untuk keluarga, cukup kitab 2 itu aja, cukup. Fikih Islam. Saya Pak Ustadz mau yang bahasa Indonesia aja, udah. Saya mau yang bahasa Arab aja, udah. Bahasa Indonesia dan bahasa Arab, sudah. Saya mau bahasa Mandarin, carilah terjemahnya. Hanya cincai-cincai lah. Setelah kita berilmu, masih ada kesempatan 20 berapa hari lagi Ramadan, maka baca fikih Ramadan ini supaya paham. Dan kalau nanya ke Ustadz, pertanyaannya itu bergizi, berkualitas, menjadi pengetahuan bagi yang tidak tahu. Nah ini sekarang orang kalau nanya tentang Ramadan ini pertanyaannya entah apa-apa aja. Ustadz, apa hukumnya kumur-kumur pakai teh manis? Oke. Pembahasan yang kedua, Ramadan. Ramadan diambil dari asal akar kata ramba. Ramba artinya panas. Kalau kita menggali tanah ketemu besi, besi lama di dalam tanah berkarat, cara mencopot karatnya masukkan ke dalam api unggun yang panas menyala. Setelah itu dia menjadi merah. Seketika dia sudah merah, pukulkan, maka rontoklah karat-karatnya. Maka rombok itu artinya panas. Kenapa Ramadan itu disebut panas?
Karena tenggorokan orang yang puasa itu panas, kering, karena nggak ada minuman yang masuk. Saya waktu Ramadan nggak kering Pak Ustadz. Loh kok bisa? Saya letakkan es batu di sini. Kenapa Ramadan itu disebut panas? Karena orang yang masuk ke dalam Ramadan itu seperti besi yang sudah tersimpan di dalam tanah 11 bulan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 11 bulan tertanam di dalam tanah. Matanya berkarat, telinganya berkarat, mulutnya berkarat, tangannya berkarat, kakinya berkarat, kepalanya berkarat, hatinya berkarat. Maka dia masuk ke dalam Ramadan yang panas, sehingga keluar dari Ramadan itu karat-karatnya copot. Mudah-mudahan kita termasuk yang masuk ke Ramadan nanti karat-karatnya copot, insya Allah. Kalau ada orang yang masuk ke dalam Ramadan tapi karatnya nggak copot, dua kemungkinan. Yang pertama, Ramadannya kurang panas. Yang kedua, karatnya karat kronis. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal